我地路上的踏脚，你不配！听起来，我惊呆！啊，怎么可能？你还是老夫！唯有巅峰，你需提风犀利。哼，我已。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-21. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 20. Kemarin Xiaoyun telah bertarung sengit dengan leluhur dari Tanah Suci Kekacauan. Saking kerasnya pertarungan mereka membuat Xiaoyun dibawa masuk ke dalam alam peri. Berhubung dia sudah di sini, jadi leluhur memintanya untuk menyerap kekuatan alam peri. Meskipun tidak memiliki waktu yang banyak, tapi Xiaoyun telah berhasil meningkatkan kekuatan serangannya. Ia pun kembali bertarung lagi dengan leluhurnya. Hanya saja pertarungan itu bisa dikatakan belum bisa menentukan hasilnya. Setelah semua itu, Xiaoyun pun keluar dan berhasil menggeser nama leluhur dari peringkat pertama. Don Suci sadar betul kalau leluhur mereka pasti telah melihat sesuatu pada diri Xiaoyun. Maka karena itulah dia pun mengangkat Xiaoyun menjadi putra suci ilahi. Hanya saja masalah baru kembali muncul, yang mana sosok kakek dari Liu Nanzhan yakni Lu Tiandu meyakini kalau Xiaoyun adalah pelaku yang menghabisi cucunya. Jadi dia akan membalas dendamnya itu. Xiaoyun menerima ajakannya untuk bertarung, namun di sebuah arena yang bisa membuat kekuatan mereka seimbang. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Lu Tiandu menanyakan apakah Ditian mau mewakili muridnya. Tapi Ditian menolak dan mengajak Lu Tiandu untuk bertarung di arena bumi. Tempat itu dapat menekan kultivasi mereka di level yang sama. Mendengar hal tersebut, Xiaoyun tanpa pikir panjang langsung saja berani menantang Lu Tiandu untuk bertarung di ranah permunian tubuh dengannya. Lu Tiandu setuju, namun dia mengajak bertarung di ranah Sengkiao saja. Para tetua tentu saja menolak, karena bagaimanapun kekuatan tidaklah penting di ranah Sengkiao, melainkan kekuatan mental. Bahkan jika Xiaoyun bisa naik ke ranah Sengkiao dengan kekuatan mental, semua itu masihlah belum bisa dibandingkan dengan kekuatan yang Lu Tiandu miliki. Inilah syarat yang diberikan oleh Lu Tiandu. Jika mereka menolak, maka akan dianggap Xiaoyun adalah pembunuh cucunya. Seketika saja dia pun kembali menggunakan kekuatan matanya untuk bisa mengganggu mental Xiaoyun. Melihat kekuatan itu menyadarkan Xiaoyun kalau ia masihlah belum bisa mengalahkan sosok kuat seperti Tiandu. Apa yang dia lakukan saat ini adalah untuk mengetes berapa besar kekuatan mental yang Xiaoyun miliki. Untuk Xiaoyun sendiri mulai merasa kesulitan, tapi seiring berjalannya waktu ia bisa melawan semua itu dan kembali meningkatkan kekuatannya. 你不配！听起来，我不配。这。 Xiaoyun yang berhasil lepas dari kekuatan mata Lu Tiandu mulai mengajaknya untuk bertarung di dunia Sengkiao. Hanya saja ia meminta waktu setidaknya sebulan, karena dan begitulah ia bisa menerima tantangannya. Bagi Xiaoyun, dia tidaklah mau menolak hal itu karena sebagai calon penerus Tanah Suci Kekacauan, bagaimana dia bisa takut dengan tantangan tersebut. Mendengar perkataannya membuat Lu Tiandu menjadi begitu tertarik kepadanya karena tidak menduga Xiaoyun akan seberani itu. Terlebih lagi ia tahu kalau Xiaoyun memiliki tubuh prototipe kekacauan. Ini pun semakin membuatnya bersemangat untuk bisa menghabisinya. Lu Tiandu meminta untuk mempersiapkan diri dalam waktu 1 bulan karena dia akan datang kemari. Setelah semua itu, Lin Xiaoya dan Chu Qiyu merasa begitu khawatir kepadanya, karena bagaimanapun lawan Xiaoyun adalah Lu Tiandu, leluhur keluarga Liu.
Sesaat kemudian Zhao Ji tiba dan baru tahu kalau Xiaoyun akan bertarung dengan Liu Tiandu. Tapi alih-alih melarangnya, ia justru menjadi begitu bersemangat untuk melihat pertarungan mereka. Zhao Ji pun mengajak Xiaoyun untuk bertaruh siapa di antara mereka yang bisa naik dulu ke ranah Shen Qiao. Melihat hal ini malah semakin membuat Lin Xiaoya kesal saja. Waktu pun terus saja berlalu, yang mana Zhao Ji ini masihlah terus berusaha untuk naik ke ranah Shen Qiao. Setelah memakan beberapa hari, pada akhirnya Zhao Ji telah berhasil mendapatkan pencerahan. Ia pun merasa telah menang dari Xiaoyun. Akan tetapi Xiaoyun segera menyelenteknya karena bagaimanapun ia sudah lebih dulu mendapatkan pencerahan. Jadi dia meminta Zhao Ji untuk segera membentuk jindannya. Sesuai perkataannya, Zhao Ji pun segera melakukan pembentukan, dan hanya beberapa hari saja dia sudah berhasil membentuk jindan. Namun lagi dan lagi Xiaoyun lebih dulu darinya. Bahkan jindan Xiaoyun jauh lebih besar dibandingkan milik Zhao Ji. Ini pun membuat dia kalah lagi dari Xiaoyun. Pada malam harinya, Lin Xiaoya dan Chu Qiyu masihlah mengkhawatirkan kondisi dari Xiaoyun. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, sebab ini adalah keputusan dari Xiaoyun sendiri. Jadi mereka harus bisa menghormatinya. Hanya saja bagi Lin Xiaoya, pertarungan itu sia-sia saja. Sebab Xiaoyun bukanlah pelaku yang telah menghabisi Liu Nanshan. Jadi mengapa juga Liu Tiandu mau bertarung dengan seniornya? Nah, ternyata Lin Xiaoya itu pergi ke kediaman dari Liu Tiandu. Namun keberadaannya langsung diketahui olehnya dan menanyakan alasan gadis ini kemari. Tujuan Lin Xiaoya adalah untuk menceritakan kejadian sebenarnya di dalam sarang naga. Ia memberitahu kalau Liu Nanshan bisa meninggoy karena telah melindungi dirinya. Karena telah melindungi dirinya dan bukan karena Xiaoyun. Sepertinya Liu Tiandu sudah tahu akan hal tersebut. Namun tujuannya kemari bukanlah untuk balas dendam karena dia hanya tertarik kepada Xiaoyun. Selain itu, kematian cucunya adalah seleksi alam sebab yang kuatlah yang bisa bertahan. Jadi baginya, Liu Nanshan tidak lebih dari orang yang lemah saja. Tapi seharusnya Lin Xiaoya sadar kalau kematian Liu Nanshan adalah karena melindungi gadis lemah sepertinya. Pada keesokan harinya, Zhao Yijing memperlihatkan perkembangannya. Namun Xiaoyun lagi dan lagi mengunggulinya. Dia pun mulai melakukan pengejaran kepada Xiaoyun. Di sini Tetua Gu dan juga Chu Qiyu memberikan pujian karena Xiaoyun mampu mencapai alam Shen Qiao hanya dalam waktu setengah bulan saja. Di sini Xiaoyun pun penasaran kemanakah Lin Xiaoya pergi. Namun mereka juga tidak tahu karena dalam beberapa hari ini mereka sudah tidak bertemu lagi dengan Lin Xiaoya. Hal tersebut membuat Xiaoyun merasa khawatir dan mulai melakukan pencarian. Dengan kekuatan yang Xiaoyun miliki, ia mampu melakukan pelacakan dalam radius yang begitu besar. Ini pun membuktikan kalau pelatihan Xiaoyun selama setengah bulan telah mendapatkan hasil yang besar. Sampai akhirnya Xiaoyun pun menemukan keberadaan dari Lin Xiaoya, yang mana dia itu tengah berada di Menara Ajaib. Siapa yang menduga kalau Lin Xiaoya berhasil menduduki peringkat 60 dalam daftar Xinglong. Para murid penasaran apa yang sedang Lin Xiaoya lakukan, karena dia terus-menerus menantang Menara Ajaib. Hingga akhirnya Xiaoyun pun datang untuk melihat apa yang terjadi. Sepertinya Lin Xiaoya sudah bertarung terlalu lama sampai-sampai membuat dia kelelahan. Xiaoyun pun menanyakan alasan dia melakukan semua itu. Ternyata Lin Xiaoya yang menjadi lebih kuat agar tidak ada yang mati karenanya. Lin Xiaoya sepertinya telah memikirkan perkataan Li Tiandu sebelumnya. Xiaoyun mencoba untuk menenangkannya dan memintanya untuk beristirahat. Xiaoyun tahu betul pasti ini adalah ulah dari Liu Tiandu. Di sisi lain, Liu Tiandu sedang asik bermain catur dengan Ditian. Di sini Ditian memberitahu betapa besarnya perkembangan Xiaoyun. Bahkan jindan yang dia bentuk sebesar semangka. Ditian terus saja membanggakan muridnya itu. Sampai akhirnya Xiaoyun pun datang karena kesal kepada Liu Tiandan yang telah melakukan sesuatu kepada Lin Xiaoya. Ditian terkejut karena baru mengetahui hal tersebut. Bagi Liu Tiandu, dia hanya mencoba untuk menyadarkannya saja.
Dan apa yang terjadi kepada Lin Xiaoya adalah pikirannya sendiri. Xiaoyun sudah tidak mau berbicara masalah Lin Xiaoya dan akan mendatangi Lu Tiandu. Li Tian mencoba untuk menahan diri Xiaoyun, karena bagaimanapun kekuatannya masihlah belum pulih. Xiaoyun paham jadi dia akan menantangnya bermain catur dulu. Lu Tiandu menerima ajakannya dan mereka berdua pun malah bermain catur. Kemampuan Lu Tiandu dalam bermain catur tidaklah main-main. Bahkan Xiaoyun menstimulasikan hal itu layaknya pertarungan asli. Seberapa sering pun Lu Tiandu menahan serangannya, Xiaoyun tetap memiliki celah untuk bisa melakukan penyerangan. Nasing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.